Baik teman-teman, assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali di channel Susun GTSN ya. Baik, hari ini kita akan praktik ya menggunakan Microsoft Visual Studio 2013. Masih di Mapel Informatika bersama saya Sun Sun. Oke ya, sebelum kita praktik, ada baiknya kita lihat dulu jenis-jenis bahasa pemrograman. Di sini saya membahas dua ya. Yang pertama ada bahasa pemrograman CLI ya, kepanjangannya Command Line Interface ya. Jadi pemrograman yang berbasis baris. Seperti ini tampilannya ya. Jadi kita harus mengetikkan kode-kode tertentu agar bahasa pemrogramannya berjalan dengan baik. Selanjutnya ada bahasa pemrograman berbasis GUI atau Graphic User Interface. Nah, dan ini yang akan kita praktekkan hari ini ya. Dan bahasa pemrograman GUI ini akan lebih mudah kita pahami ya karena berbasis grafis. Baik ya, kita langsung aja kenalan dengan Microsoft Visual Studio 2013. Ini adalah ikonnya ya, icon Visual Studio 2013. Dan di sebelah kanan ini adalah halaman Windows ya, jendela pembukanya di Visual Studio 2013. Oke, Visual Studio 2013 merupakan bagian dari pemrograman visual ya, yang lebih dikenal juga dengan IDE, Integrated Development Environment. Jadi IDE ini merupakan perangkat lunak komputer yang berguna untuk membantu dalam proses pengembangan software dan dapat digunakan serta terintegrasi dengan berbagai toolbox yang ada di pemrograman visual. Oke. Untuk lebih jelasnya, yuk kita praktekin ya. Oke. Pertama kita buka dulu programnya ya, Visual Studio 2013. Buat teman-teman yang nanti ingin mendownload, nanti saya akan share ya melalui link deskripsinya nanti ya. Ini dia Microsoft Visual Studio 2013. Nah, ini halaman pembukanya ya seperti ini. Lalu di sini kita langsung buat aja new project ya, new project. Nah, di sini ada option ketika di new project ya. Kita ini mau membuat apa gitu ya. Di sini ada pilihannya, keren banget ya. Ada program Windows Store, program Windows. Terus ada aplikasi berbasis aplikasi atau form aja gitu ya. Kita akan fokus ke form ini. Dan di sini ini adalah nama aplikasinya ya. Kita bisa rubah. Sekarang di sini kita ketik latihan pertama. Oke. Yang kedua, di sini ada location ya. Di sini bisa kita simpan. Contoh di sini saya menyimpan di local disk D di folder buat Visual Studio Save. Nah, seperti ini. Oke, setelah siap, kita langsung klik OK. Nah, ini adalah jendela utama dari Microsoft Visual Studio 2013. Ini kita gedein dikit aja ya. Nah, seperti ini. Seperti biasa ini ada menu ya. Ada menu-menu yang bisa kita gunakan nantinya. Lalu di sini ada propertinya ya. Ini form. Ini adalah form namanya. Form masih kosong ya. Dan ini properti formnya.
kita coba jalankan ya. Sini ada tombol start untuk kita jalankan. Oke. Nah, berhasil. Kita klik di sini, tekan saya. Hello World. Nah, berhasil ya. Ini sudah berhasil kita jalankan. Oke, kita close. Nah, sekarang kita akan membuat aplikasi baru ya, program baru. Kita hapus aja yang ini, buang dulu. Setelah dihapus, di sini kita ambil lagi di toolbox-nya ya. Kita ambil di sini label. Satu, kita copy ya. Copy, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V seperti ini. Nah, sini label. Oke. Setelah itu kita ambil lagi toolbox-nya. Seperti tadi ya, kita butuh button, tombol perintah di sini. Oke, kita perbesar sedikit. Nah, seperti ini. Lalu di label 1, label 2, label 3 ini kita tambahkan ya, namanya text box. Ini dia text box ya, ambil satu aja. Terus kita copy lagi, klik kanan, copy, paste. Oke. Nah, selesai. Label ini bisa kita ganti ya namanya. Cara ganti namanya sama seperti tadi, klik labelnya, sini ada teks ya. Ini dihapus aja langsung, misalkan di sini ganti nilai 1. Nilai pertama, oke. Diklik lagi. Teksnya rubah lagi. Ini nilai 2. Terus yang ketiga, label 3. Ini langsung kita ketik ya, nilai 3. Oke. Terus yang button ini ya, bisa kita ganti namanya ya, menjadi jumlahkan misalkan, atau hitung lah, hitung. Nah, seperti ini. Oke, selesai. Sekarang kita isikan ya rumus di sini di button hitung ini. Tapi sebelumnya teman-teman lihat dulu text box 1 ya. Ini text box 2 dan ini text box 3. Untuk memastikannya, kita klik aja dulu satu text box. Di sini kita lihat namanya ya. Name di name. Nah, ini namanya text box 1. Ya, yang ini. Dan ini bisa kita rubah namanya. Tapi untuk saat ini kita biarkan aja. Yang ini juga ya. Yang kedua, kalau kita lihat di sini, dia namanya textbox 2. Kalau yang terakhir, yang ketiga, dia juga namanya textbox 3. Jadi textbox 1, textbox 2, dan textbox 3. Oke, jadi logikanya kita akan menghitung. Ketika diklik tombol hitung, maka ya text box 1 dan text box 2 akan dijumlahkan dan hasilnya akan ada di text box 3 di sini. Oke. Yuk kita buat. Double klik langsung di sini ya, di button hitungnya, double klik. Nah, lalu sekarang kita akan masukkan kodenya ya. Oke. Di sini saya sudah siapkan kodenya. Nah, ini dia. Oke. Copy aja sini. Paste sini. Nah, jadi di text box 3 tadi ya, text box 3 titik text ya. File ini berarti nilai ya, value dari text box 1 titik text ditambah value dari text box 2 titik text. Oke, sekarang sudah selesai, kita jalankan ya. Bismillahirrahmanirrahim, klik start. Nah, misalkan di sini ini udah jadi nih ya. Misalkan di sini 50 ya. Di sini misalnya kita kasih 100. Nah, kita hitung di sini, klik hitung. Oh ya, muncul hitungnya di sini. Oke, kita hapus lagi. Sini misalkan sini 9. Kita tambah misalkan 2.
hitung. Nah, berhasil. Oke, cukup mudah ya teman-teman. Segitu aja ya dari saya untuk video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan di video menarik selanjutnya. Kita akan perdalam juga ya Microsoft Visual Studio ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Share, like, and comment jika bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.